Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat datang dalam Renungan Harian Kristen Morning Hope. Kiranya saudara dalam keadaan yang sehat, dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita melalui firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan senantiasa menjadi kekuatan kita dalam memulai dan melakukan segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Kami juga bersyukur untuk pemeliharaan, kekuatan, kesehatan, serta anugerah yang telah Engkau berikan. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu segala apa yang kami lakukan di hari yang baru ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai segala kegiatan yang kami lakukan sepanjang hari ini. Bapa kami yang di surga, sebelum kami beraktivitas, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin agar kami semakin mengerti firman-Mu dan juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, siapa yang tidak ingin berhasil mencapai tujuan tertentu dalam hidup ini? Saya yakin bahwa setiap kita pasti ingin mencapai keberhasilan hidup, baik usaha, pendidikan, pekerjaan, status, jabatan atau posisi dan sebagainya. Namun, siapa sangka bahwa dalam mencapai tujuan tersebut ada proses, perjuangan, pengorbanan yang harus dipertaruhkan. Titik keringat menjadi peluh-peluh keringat, titik air mata menjadi urai air mata. Segalanya dipertaruhkan untuk mencapai keberhasilan itu. Sederhananya, keringat menandakan adanya upaya kerja keras yang tidak sia-sia dalam menggapai tujuan itu. Selayaknya iman kita, untuk semakin dekat kepada Tuhan juga butuh perjuangan. Tentu ada keringat yang harus dicucurkan demi menggapai keberhasilan itu. Saya menyebutnya sebagai keringat iman. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam perikop ini, orang percaya diminta untuk berjuang dalam menanggung penderitaan dan untuk menggapai suatu keberhasilan rohani. Tentu kita perlu berpeluh dalam menanggung penderitaan itu dengan cara yang pertama, bersabar. Bersabar dalam bahasa aslinya digunakan kata makrotumeo yang artinya bertahan dalam penderitaan yang lama, menanggung penderitaan yang berat. Ini berarti sabar. Sabar yang dimaksud tidak seperti sabar menunggu antrian, sabar menanti order makanan, sabar menantikan jadwal, film baru, dan sebagainya. Melainkan berjuang untuk tetap bertahan, menanggung penderitaan hebat, dan berharap pada campur tangan Tuhan. Seperti seorang petani yang menantikan panen yang baik, ia perlu berjuang membersihkan, mencangkul, menyiapkan benih yang baik, dan kemudian mulai menanam.
Ketika ia menanam, tentunya tidak langsung sekejap mata mendapatkan hasilnya. Tapi petani bergantung pada hujan yang adalah pekerjaan tangan Tuhan. Demikianlah keringat iman orang percaya. Ia perlu bersabar menanggung beban hidupnya sendiri dan hanya berharap kepada Tuhan saja. Saya percaya bahwa semakin kita bersabar, maka semakin hebatlah penderitaan. Ada saja yang membuat kita putus asa, selalu saja ingin menyerah, bukannya berserah. Tetapi sekali lagi, bertahanlah, percayalah, berserahlah kepada Tuhan. Maka Dialah yang membuat segala sesuatunya berhasil. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pertanyaan dalam diri kita pada saat ini yaitu, sampai kapan kita harus bersabar? Pada Yakobus 5 ayat yang ke-8 dengan tegas menegaskan bahwa sampai kedatangan Tuhan kita perlu bersabar. Artinya, sampai kita jumpa dengan Bapa dan menerima hadiah kesabaran yang telah dijaminkan di dalam Dia. Bukankah itulah keberhasilan yang dinantikan setiap kita sebagai orang percaya? Yang kedua, bertekun. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda mendengar kata-kata bijak? Kalau jatuh, bangun lagi. Kalau menyerah, berdiri lagi. Selama kaki masih sanggup, artinya kita harus bangkit. Saya yakin bahwa tekad bulat untuk mempertahankan komitmen dalam menggapai tujuan itulah ketekunan. Ketekunan berarti tetap bertahan teguh, terus mencoba, dan pantang menyerah dalam menggapai tujuan sekalipun keadaan membuat kita babak belur. Dalam konteks ini yang perlu kita tekuni ialah kesabaran yang diperjuangkan untuk menggapai keberhasilan iman. Kesabaran berbicara mengenai keteguhan, menanggung penderitaan. Sedangkan ketekunan adalah bagaimana kita tetap bersabar sampai pada waktu Tuhan. Selayaknya Ayub sebagai teladan ketekunan, ia tetap mempertahankan imannya, walau iblis menghajarnya bertubi-tubi. Secara manusia pastinya ia kecewa, menderita, dan sebagainya. Tetapi pilihannya adalah tetap bertekun di dalam Tuhan. Kesabarannya dalam menghadapi cercaan sahabat maupun istrinya, tetap ia pertahankan hingga memperoleh hadiahnya. Sabar bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali. Itulah ketekunan Ayub. Bagaimana dengan kita? Sebagai orang percaya, kerap kali penderitaan dan kesulitan menghalau tujuan kita. Namun bukan berarti ketika kita menghadapinya, kita selesai atau hanya mengatasinya sekali saja. Tetapi tetap bertekun untuk mengatasi masalah itu sampai pada waktunya. Tips yang Tuhan tawarkan untuk kita agar tetap bertekun ialah dengan tetap berpegang pada Injilnya. Itulah sumber kekuatan dari ketekunan. Bukankah usaha tidak mengkhianati hasil? Artinya usahamu bertekun akan dibayarkan dengan hasil yang memuaskan. Keringat yang bercucur dari kepalamu suatu saat diganti dengan mahkota di atas kepalamu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan dan kemurahan yang terus kami rasakan dalam hidup kami. Kami sudah selesai merenungkan firman-Mu. Ajarkanlah kami untuk terus merenungkan dan melakukan firman-Mu. Sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami. Kiranya Tuhan Yesus yang memimpin hidup kami, sehingga apa yang kami lakukan dapat menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.